Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ikhtasar wahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asraruhum lihamdi a'bai ma'rifatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Bapak, kita memasuki bab ubudiyah dalam kalam hikmahnya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrah. Setelah kita kemarin 1 bulan alhamdulillah melewati apa itu bulan Rajab, sekarang memasuki bulan Sya'ban. Ya, insyaallah kita juga semoga bisa menemukan bulan suci Ramadan. Nah, oleh-oleh Isra Mi'raj itu adalah sholat. Sholat sebagai lambang dari ubudiyah sebenarnya. Maka ini kebetulan kita nyampe pada bab ubudiyah. Jadi Ibnu Athaillah Sakandari di dalam kitab Al-Hikam itu beliau menyebutkan matlabul arifin, ya, yang dicari para arifun, tujuan para arif, para aulia, para sufi itu apa sih sebenarnya? Ternyata hanya 2. Satu, as-sidqu fil ubudiyah, benar dalam menjalankan kehambaan, praktek kehambaan kepada Allah, mewujudkan kehambaan dengan benar. Banyak orang menjalankan kehambaan, tapi soal as-sidqu ini kuncinya. As-sidqu, benar. Nah, ini benar nggak sih batinku ketika menghadap Allah? Benar nggak sih cara pandangku kepada Tuhan ini? Jangan-jangan aku setiap hari sholat, aku membayangkan Tuhan dalam wujud bentuk, rupa, warna, gerak, diam, kanan, kiri. Nah, ini berarti nggak benar. Maka para arifun, orang-orang arif billah senantiasa, ya Allah, aku ingin terus. Maka semakin iyyaka na'budu bil ubudiyah, semakin wa iyyaka nasta'in. Ya, jadi kalau secara syariah, ya, di suratul Fatihah itu di puncaknya, ya, iyyaka na'budu, maka hakikatnya adalah wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Kita ini bisa mewujudkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, itu karena ma'unah inayahnya Allah. Nah, di dalam pertolongan Allah itu isinya cintanya Allah, ridhonya Allah, ya, taufiknya Allah, hidayahnya Allah. Dan saya sering mengulang sekali lagi ucapan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Ilahi, oh Tuhan, ma'ata'tuka illa biridhoka, aku nggak bisa taat kepadamu Tuhan kecuali karena ridhomu. Ini luar biasa, ya. Selama ini mungkin kita taat kepingin dapat ridho Allah. Ya, itu proses suluk, proses menempuh memang begitu. Tetapi bagi para wasilin, orang-orang arif, ma'ata'tuka illa biridhoka, aku ini bisa taat,
bisa sholat, bisa zikir, bisa berbuat baik, ini akibat ridho Tuhan. Kalau engkau tidak meridhoi aku Tuhan, aku nggak bakal sholat, nggak bakal tolat. Maka mereka ketika sholat sangat total, betul, luar biasa totalnya. Karena apa? Karena mensyukuri ridhonya Allah yang mendahului sholat dia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita memasuki bab ubudiyah itu tadi. Al-ubudiyah menurut beliau, qala rahimahullah, al-ubudiyatu yamtithalul amri wajtinabun nahyi wa rafdus syahwati wal masyiati anis syuhudi wal ayani ala syuhudi wal ayani. Ubudiyah itu apa tuh? Ubudiyah itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Sebenarnya definisinya adalah ubudiyah itu perwujudan ketakwaan kita. Itu ya. Tapi masih ada lagi warafdus syahwat, melawan syahwat, kesenangan-kesenangan, selera-selera. Kalau kita itu beragama, ini didasarkan selera, wah hancur agama kita. Ya. Jangan berdasarkan selera. Selera manusia macam-macam itu bisa menjadi sumber konflik nanti malah. Kebenaran itu bukan harus dibedakan dengan selera. Ya, kebenaran harus dibedakan dengan selera. Walaupun untuk menyampaikan kebenaran perlu ada art, ya, perlu ada seni, perlu ada apa yang disebut bil hikmah, dengan cara yang sangat bijak. Tapi itu bukan soal selera, itu soal bagaimana menata agar puzzle-puzzle di dalam jiwa orang itu benar-benar tertata menjadi satu tatanan tauhid yang benar. Oh, ini pas, ini persisi. Nah, itu namanya as-sidqu fil ubudiyah. Maka wal masyiati, dan kehendak, hasrat-hasrat. Hubungan syahwat dengan hasrat itu erat sekali. Jadi syahwat ini ekspresi dari hayawanat kita, sifat kebinatangan kita. Ya, kita ini punya sifat kebinatangan. Binatang itu ya pengennya makan, minum, kawin, terus enak-enak aja, terus namanya kebinatangan. Nah, kalau itu hasratnya dituruti, wah, maka kehambaan kita akan sirna begitu saja. Ala syuhudi wal ayan, dengan penuh musyahadah dan fakta nyata menurut mata hati. Ayan itu maksudnya apa? Ala syuhudi wal ayan, yakin. Anda melaksanakan itu dengan yakin, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan, yakin. Jangan muncul biar ini, biar itu, nanti jadi malah gak yakin nanti. Nah, bertahun-tahun kita ini menjalankan perintah, menjauhi larangan, yakin gak sih saya ini? Yakin itu bukan keyakinan. Kalau yakin itu kebalikan ragu-ragu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rahimahullah, idza in akrama. Di kitab lain disebutkan idza akrama. In akramallahu 'abdan fi harakatihi wa sakanatihi nusibalahul 'ubudiyatu lillahi wa sutira anhu hudud nafsih. Jadi tanda-tanda kalau Allah itu mengangkat derajat, menghargai, menghormati hambanya. Aku ini sedang dihormati, dihargai oleh Allah apa enggak ya?
indikatornya sederhana. Indikatornya sangat sederhana. Apa? Baik dalam gerak maupun diamnya si hamba ini, baik sedang aktivitas maupun tidak, maka nusibalahul ubudiyah. Jadi suasana ubudiyah itu ditegakkan oleh Allah pada si hamba itu. Tiba-tiba dia kemana saja itu serasa serba ubudiyah rasanya, ngalor gitu rasanya, mewujudkan kehambaan terus ya. Nah, itu tandanya Anda sedang dihormati, sedang dimuliakan oleh Allah. Nah, sebaliknya, selera nafsunya mulai ditutup oleh Allah. Itu tandanya. Jadi melihat kesenangan-kesenangan itu sudah mulai hampa dia. Ya dunia sejak dulu ya begini-begini saja gitu ya. Apa sih yang dicari di dunia ini? Ya cuma begitu-begitu aja gitu. Oh saya kepingin nama besar, saya pengen jadi merek. Ya jadi merek apa artinya di dunia, bukan di akhirat. Anda hebat, katakanlah dunia ini bisa ada di genggaman Anda, benar-benar. Toh sehebat-hebat Anda, itu dunia masih, dan masih di dunia. Apa hebatnya? Ya. Jadi huzudu nafsi, selera-selera nafsu kita di balik ibadah ini suka muncul. Maka Allah ketika menghargai, menghormati hambanya, itu ditutup oleh Allah. Ya Allah, aku hanya ingin Engkau saja ya Allah. Aku hanya ingin Engkau saja Allah. Muncul nih tiba-tiba surga, keindahan-keindahan, keasikan-keasikan. Enggak ya Allah, aku hanya ingin Engkau saja Allah. Maka suara Jibril alaihissalam ya, yang dibisikkan kepada Rasulullah SAW ketika dibukakan surga, dibukakan rahasia langit, rahasia bumi, rahasia alam semesta. Muhammad, naik kamu, tujuanmu Allah, ayo naik. Kalau kita ini dibukakan surga ini sekarang, mungkin kita melongo ngerti, domblong, bengong aja 3 bulan nggak kedip-kedip matanya, ya kan nggak ada peradaban akhirnya, ya kerja nggak ada, pendidikan nggak ada, wah orang lapar semua seluruh dunia. Alhamdulillah kita ini ditutup. Toh apa artinya Anda membayangkan surga? Wong surga itu mala ainun ro'at wala uzunun sami'at wala khotara ala qalbi bashar. Gak pernah terdengar telinga, gak pernah terlihat mata, gak pernah terlintas. Maka apapun yang Anda bayangkan tentang surga, maka surga bukan itu semua. Ya, bukan itu semua, termasuk neraka. Wah, neraka nanti kayaknya apinya menjilatnya begini bentuknya. Tidak itu semua. Maka jangan pernah dibayangkan. Anda pasti gagal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alahu yataqallabu fi ubudiyatihi wal hududu anhu masturah. Dan Allah menjadikan sang hamba ini beraktivitas molak-malik, itu maksudnya gini, enak, enggak enak, tetap dalam track ubudiyah. Lagi naik tetap ubudiyah, lagi turun tetap ubudiyah yang dia jaga, dan ditutup selera nafsunya. Jadi sampai Allah itu menyebut dalam hadis qudsi, kalau aku nggak bikin surga dan neraka, apakah aku tidak layak disembah? Ya,
Itu ukuran iman kita loh, untuk muhasabah. Kalau Gusti Allah nggak bikin surga, nggak bikin neraka, Anda masih sholat apa enggak? Nah, titik. Masih puasa apa enggak? Masih berbuat baik apa enggak? Itu mengukur iman kita itu gampang kan? Iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahu jarima quddirolahu minha wala yaltafitu ilaiha. Jadi apapun ya yang berlaku di balik takdir, apakah itu enak nggak enak, takdir itu soal enak nggak enak, dia nggak pernah menoleh. Aku hanya menoleh sang empunya, sang penentu takdir ya. Itu, dan dia tidak menoleh kepada selera-selera nafsu tadi. Jadi kira-kira kalau tidak, manusia itu tidak memiliki, sudah meredakan seluruh nafsunya, apakah dia masih melakukan aktivitas di dunia ini ya? Iya, justru dia akan semakin aktif di dunia ini, tapi dia lebih merupakan transparasi ilahi ya. Dia pantulan semuanya dari Allah sudah. Kalau kita ini kan beraktivitas di dunia seperti semut hitam di tengah kegelapan malam, gerayang-gerayang ya. Bertahun-tahun hidup di dunia kok gerayang-gerayang terus merayap. Para arifun enggak, hatinya adalah pantulan dari Allah. Itu yang disebut khalifatullah. Dan khalifatullah itu adalah akibat dari abdullah. Tidak ada orang ada di makom khalifah kalau belum ada di makom abdul, hamba. Hamba itu total, hamba itu kefanaan, hamba itu ya sudah fana. Baru khalifah, khalifah itu bakok, makom bakok billah ya, bakok billah. Orang yang bakok billah malah aktif di dunia, tapi tanpa sedikit pun ada selera duniawinya. Nah itu Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahu fi mu'azzalin masyghulun anha, seakan-akan selera tadi mu'azzal, disingkirkan ya dari kesibukan berebut soal selera tadi. Manusia itu nuruti selera itu juga toh faktanya ya, faktanya nggak habis-habisnya kan. Anda pengen 2 dikasih 2 pengen 3, pengen, setelah dikasih 3 pengen 4, kasih 4 pengen 8, terus nggak habis-habisnya selera ini, nggak ada habis-habisnya selera ini. Kalau bisa dunia dikuasai, setelah dikuasai betul, kalau perlu akhirat dikuasai, akhirat dikuasai, kalau perlu aku akan menguasai Tuhan, katanya gitu. Itu selera itu sampai sebegitu itu. Makanya bahasa-bahasa dalam hizibnya para sufi ya, what miss, contohnya hanguskan wujuh a'dain, wajah-wajah musuh kami. Siapa itu musuh-musuh kami? Ya hawa nafsu kita ini, bukan makhluk-makhluk. Makhluk-makhluk itu musuh-musuh kecil, itu makhluk itu. Yang besar itu loh ya hawa nafsu kita sendiri ini. Nah.
Nah itu cara sufi. Kenapa orang membaca hizib-hizib, baik hizib bahar, hizib nasr, hizib yang lain-lain, itu malah membuat orang ngusul pada Allah. Lah kalau orang sekarang baca hizib untuk melawan orang, dosa kalian begitu, dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ahanallahu 'abdan fi harakati wa sakanatihi nusiba lahu hududhu nafsihi wa sudira anhu ubudiyatuhu. Sebaliknya kalau Allah merendahkan, menghina, merendahkan seorang hamba, aku sedang diangkat atau sedang direndahkan ya, maka baik dalam gerak-gerik aktif dan diamnya orang itu selera nafsunya dibuka. Kira-kira baru di depan pintu hati kita baru dibuka, itu isinya nafsu semua tiba-tiba. Mulai pagi bangun tidur, enaknya aku nanti makan apa ya? Habis itu, wah habis makan sarapan ini saya apa ya? Kesenangan. Pokoknya selera nafsu terbuka. Hati-hati. Kalau sampai itu muncul bangun tidur Anda, itu tanda-tandanya Allah lagi merendahkan Anda, lagi menghina Anda. Wah itu bahaya betul itu. Ya. Sekarang ini bisa kita rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia hidupnya ya taqallabu fi syahawati, bola balik mondar mandir, nuruti kesenangan aja. Akhir pekan ini kita senang-senang di mana ya? Maka syahwat menjadi program, bahkan menjadi industri di alam modern sekarang. Hampir seluruh industri di alam modern lebih memanjakan syahwat, memanjakan selera dan kesenangan. Kalau begitu dunia ini menuju kemana dong? Ya beberapa kali saya sebutkan bahwa dunia ini kan su'ul khotimah, ya kan? Dunia ini loh su'ul khotimah. Dunia itu besok kiamat, ketika semua sudah gelap, tidak satu pun orang menyebut Allah, 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 dikiamatkan oleh Allah. Artinya dunia sudah gelap semua, nggak ada yang kenal Allah. Itu dikiamatkan. Walaupun sebenarnya dunia ini bisa kiamat kalau seluruh makhluk ini full Allah semua, Allah semua, bercahaya semua. Dunia juga bisa kiamat. Karena apa? Dunia nggak mampu menampung cahaya yang luar biasa, saking kotornya dunia. Tapi dilalah kersane ngalah lah gitu. Dunia itu kok yo kiamatnya karena kegelapan gitu, bukan karena cahaya. Tapi orang berburu sekarang sesuatu yang menuju satu lorong yang semakin gelap, semakin sempit. Ini mencekam betul. Dan ini kalau tanpa inayahnya Allah, wah gak selamat kita ini memang. Ya, gak selamat rasanya. Maka kita ini jangan hanya berdoa untuk diri sendiri, kita ini harus doa anak cucu kita sampai akhir zaman. Akhir zaman sampai kiamat. Mulai sekarang ya harus didoakan. Semoga diberi tetap iman, terang hatinya, selamat dunia akhiratnya. Itu harus didoakan sekarang. Kalau Anda mendoakan untuk diri Anda sendiri, Anda menjadi hamba Allah yang sangat-sangat egois. Orang masuk surga sendiri aja sangat egois loh, ya. Biarin orang itu masuk neraka, yang penting gue masuk surga. Wah itu egois banget. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ya tentu ubudiyah sang hamba tadi tertutup rasanya. Untuk menjadi hamba nggak bisa.
Bismillahirrahmanirrahim. Fa wa yataqallabu fi syahawati wa ubudiyatullahi anhu bimu'azzalin. Ya, dia hidup mondar-mandir. Isinya yang mindset di sini, yang tertanam di sini. Enaknya apa, asiknya apa? Enaknya apa, asiknya apa? Dan itu semacam candu, terutama bagi generasi muda. Betapa banyak kaum muda mengorbankan demi enaknya apa, asiknya apa. Sejumlah kebenaran, sejumlah akidah, sejumlah macam-macam. Ya, jangan sampai bimu'azzalin, gara-gara kita tertutup lalu oleh Allah dilepas rasa kehambaan tadi. Karena memang ubudiyah, konsep kehambaan, kalau Anda cari di dalam filsafat pendidikan modern nggak pernah ada. Ya, itu hanya ada di dalam dunia tasawuf. Itu hanya ada di dalam dunia tasawuf. Babul ubudiyah itu hanya ada di dalam kitab-kitab tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana yajri alaihi syai'un minha fi dzahir. Ya, walaupun kelihatannya orang itu fi dzahir, secara zahiriyah, secara formal dia rajin ibadah, tahajud rajin, jamaah rajin, tapi hatinya diporak-porandakan oleh nafsunya. Maka seluruh aktivitas keagamaannya demi untuk kepentingan mendukung selera nafsu tadi. Ini tragedi spiritual namanya. Ini zaman Syekh Abil Hasan Asyadzili sudah ada juga begitu-begitu. Mungkin formatnya saja berbeda. Ya, formatnya berbeda. Saya masih ingat ucapan Gus Dur dalam sebuah tulisan. Gak tahu, mungkin di majalah Tempo zaman dulu lah. Kata beliau, agama ini kalau dimasukkan dalam lorong-lorong kekuasaan, maka dia akan lebih sekuler daripada sekulerisme. Itu artinya agama ini ketika dijadikan bagian dari sebuah industri, apakah kekuasaan, apakah ekonomi, apakah macam-macam, dia akan tampil sangat sekuler agama ini. Lebih berbahaya daripada sekulerisme itu sendiri. Sekulerisme itu memisahkan agama dan dunia ini. Tapi ini kalau lebih berbahaya, malah memanfaatkan agama demi kepentingan dunia. Ini sesuatu yang sangat bencana saya kira. Wa hadza babun fil wilayati wal ihanah. Ini bab mengenai kewalian dan ihanah. Maksudnya kalau kewalian itu wa idza rafa'ahu Allahu 'abdan akramahu Allahu 'abdan. Allah memuliakan, menghargai, menghormati, mencintai. Ini nanti munculnya di wilayah kewalian. Tapi wal ihanah, penghinaan Tuhan terhadap hambanya. Nah, tetapi ya ini yang menarik, walamma siddiqiyatul uzma wal wilayatul kubra wal huzuz wal hukuk inda dabil basair kulluha sawa. Tetapi mereka yang ada di dalam makom kutub lah ya, para aulia, wilayatul kubra atau siddiqiyatul uzma. Siddiqiyah itu artinya para dunia kewalian yang agung dan kewalian yang besar. Itu apakah ini selera, apakah ini bukan selera nafsu atau bukan? Sama. Karena apa? Dia sudah pasca itu semua. Di wilayah kewalian yang agung, pasca selera semua. Sudah tidak pernah ada selera. Kenapa? Li'annahu billah
fima ya'khudhu wa yatruk, karena dia meraih itu semua billah, dia meninggalkan itu semua juga billah. Contohnya begini, Anda menjalankan perintah sholat, zakat, puasa, haji, berbuat baik, amar ma'ruf nahi mungkar, itu lebih banyak karena selera Anda apa karena billah? Nah, karena selera aku Pak, aku nggak suka kalau karena selera aku menjalankan ibadah ini karena di sana ada janji-janji Tuhan, kalau saya nggak menjalankan saya nanti diancam. Itu pasti masih berhubungan dengan hudud, selera, gitu ya. As-siddiqiyatul uzma wal wilayatul kubro, kewalian yang agung, nggak ada pikiran seperti itu. Aku sholat juga karenamu Tuhan, bersamamu Tuhan. Yang menggerakkan sholatku dia Engkau. Loh, sholatku kok nggak khusyuk Tuhan tiba-tiba? Karena Engkau juga belum memberi khusyuk kepadaku Tuhan saat ini. Luar biasa loh. Begitu dia merasakan pasrah, ridho, belum diberi khusyuk, itulah sebenarnya khusyuk. Dibuka pintu-pintu khusyuk tiba-tiba. Tapi nek sampean ngotot, Allahu Akbar, di khusyuk sampai dipencet-pencet sebelah kiri ini, pikir aku semakin liar ya. Sampai detail, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Saya sudah tahu nih maknanya. Nanti mikir tafsirnya. Baru baca basmalah tafsirnya kemana-mana. Tiba-tiba aku ini sedang sholat, apa sedang belajar tafsir atau sedang menghadap Allah aku ini. Gitu. Nah, itu fakta-fakta psikologis ya. Wal hukuk inda dzawil basar. Jadi apakah itu hak-hak yang harus dipenuhi itu bagi inda dzawil basair, orang yang memiliki mata hati. Orang yang memiliki mata hati selalu memandang Allah mata hatinya. Orang yang memiliki basirah itu orang yang senantiasa musyahadah, memandang Allah fi kulli syai', di balik segalanya. Maka di balik segalanya tidak pernah mengancam dia. Wah, ini dunia lagi kacau ini. Kacau kayak enggak, kayak aku melihat Allah di balik itu semua, sudah titik. Wah, ini ada bencana ini. Nggak ada namanya. Makanya ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzun. Tidak, para wali-wali Allah tidak pernah takut, tidak pernah susah. Karena di balik semua itu apa yang ditakutkan, apa yang disusahkan? Di balik itu semua ada Allah, bersama Allah, dan semuanya sedang menuju Allah. Nah, itu namanya fima ya'khudhu wa yatruk. Dia meraih bersama Allah, meninggalkan ya bersama Allah. Karena bersama Allah maka kembali 4 hal, kata Ibnu Athaillah ya, 4 hal. Billah, minallah, ilallah, billah, lillah, ini aja yang kita pegang. Semua ini dari Allah ya. Kalau dari Allah, ya Allah ini mau kemana? Ya menuju kepada aku, ilallah, menuju kepada Allah. Tuhan, aku nggak tahu caranya menuju kepadamu. Ya billah, ya bersama Allah, supaya sukses menuju kepada Allah, hingga kita ini lillah, hanya bagimu Allah. Ini kan angel kan kita ini untuk lillahi ta'ala, hidup untuk lillahi ta'ala. Kenapa ya sulit? Karena kita tidak melihat itu dari Allah. Dari apa? Ya dari dirimu masih. Karena itu tidak ilallah, menuju Allah, tapi menuju kepentinganmu ya. Apa akhirnya? Orang itu berat
menjalankan kehambaan karena masih merasa itu semua dariku dan menuju kepentinganku. Terus untuk sampai cita-citamu, bika, binafsika, ya dengan diriku dong, dengan kompetensiku, kemampuanku, kekuatanku, dayaku. Akhirnya apa? Tidak lillah, pasti. Tapi apa? Linafsi, hanya untuk memenuhi selera dirinya. Dan bertahun-tahun itu naik turun di dalam hati kita. Naik turun, naik turun. Makanya kenapa kita itu harus banyak berzikir, supaya istiqomah hati kita ini loh. Kalau sudah istiqomah, mukim nanti, mukim, ngerti mukim itu manggon, menetap, mukim itu menetap, menetap menjadi tetangganya Allah, di sisi Allah itu namanya, baina yadaillah, ya. Itulah dalam hadis Nabi disebutkan al-jar qoblad dar, tetangga dulu baru pilih rumah. Kalau Anda mau beli rumah, pilih tetangga dulu. Bagus nggak lingkungannya, baru rumah. Itu makna syariat. Makna hakikatnya, al-jar Allah dulu. Tetangga kita siapa? Allah kan tetangga kita. Yang paling dekat dengan kita siapa? Allah. Qobladar, sebelum Darussalam, sebelum surga. Sebelum surga Allah dulu. Saya kira begitu ya Bapak sekalian, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekaligus ini tawakuf kajian-kajian tasawuf kita, dan kita menyiapkan untuk bulan suci Ramadan. Masih ada hampir 1 bulan lah kita memasuki bulan. Tapi kita siapkan ubudiyah, kehambaan ini penting. Dan tonggak kehambaan adalah rasa fakir, rasa hina dina di depan Allah, rasa tak berdaya di hadapan Allah, dan rasa lemah di hadapan Allah. 4, baru Anda merasakan, oh, ana abduk, ya. Dan itulah yang membuat Rasulullah bisa mi'raj sampai Sidratul Muntaha ketemu Allah, ya karena abdi, karena kehambaan. Dengan kehambaan Nabi ketemu Allah, ya. Demikian, walafu minkum, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.